Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembahasan kita hari ini, kita akan coba merancang salah satu program di dalam C++ namanya program menu. Nah, bagaimana konsepnya, bagaimana pembuatannya kita akan bahas di sini sama-sama. Yang pertama, bertipe data double, kita sudah sediakan beberapa variabel yang akan kita pakai. Nah, di situ ada jumlah produk, lalu harga produk, total harga, diskon, total bayar, pembayaran, dan uang kembali. Nah, jadi itu dia untuk beberapa variabelnya. Nah, di situ kenapa kita pakai double? Supaya kita nanti tidak melakukan convert di proses nanti seperti video-video sebelumnya yang waktu kita membahas tentang variabel tipe data ya. Itu boleh dilihat kembali untuk konsepnya. Nah, langsung saja di sini kita buat cout. Swalayan sinar bermata. Cout. Jalan Jamin Ginting nomor 2. Cout. Cout. Paket produk. Cout. 1 produk A. Beras, minyak, beras, minyak, gula, totalnya 100.000. Oke, di sini boleh kita copy, kita buat aja ada 4 ya. 2 produk B. Gula, telur, Rp50.000 misalkan. Lalu produk C, telur, Rp125.000. Produk D, ada beras, minyak, gula, telur, mie instan, cemilan.
100.000. Oke. Nah, ini dia, misalkan kita buat, jadi ada program menunya itu ada 4 menu. Jadi kita bisa pilih produk di paket A, paket B, paket produk C atau produk D. Nah, di bawahnya kita tambahkan si out. Masukkan pilihan Anda 1 sampai 4. Sein pil. Nah, sehingga nanti pada saat dijalankan, di sini kita tambahkan ya satu lagi variabelnya in pil. Nah, di sini jadi pada saat nanti dijalankan, sebentar. Oke. B10 program Oke, jadi ada 4 produk. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa pilih, masukkan pilihan Anda. Jadi pada saat saya memilih produk pertama, produk A saya tekan 1, misalkan saya ketikkan 1, berarti saya enter, saya memilih produk A dengan harga 100.000, saya membeli itu. Nah, kalau misalkan saya pilih produk B, berarti saya tekan 2, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan mulai untuk bagiannya. Dalam hal ini, berarti kita menggunakan sebuah bagian perintah if untuk program memilih ya, memilih menu dalam program. Oke, bagaimana perintahnya? Kita langsung ketikkan di sini. If buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di dalamnya jika yang dipilih adalah angka 1, berarti kan 1 berarti kita memilih jika dipilih angka 1 berarti kita memilih produk A. Maka di sini if pil sama dengan 1. Nah, di sini kenapa kita menggunakan sama dengannya ada 2 kali? Karena ini adalah fungsi perbandingan. Nah, untuk teman-teman semua masih ingat ya untuk fungsi perbandingan. Jadi fungsi perbandingan itu ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lalu ada sama dengan. Dan ada banyak lagi, ada beberapa lagi. Kira-kira seperti itu. Maka kita akan mulai langsung. Jika dipilih program yang pertama, maka kita langsung masuk cout. Anda memilih paket produk A. Anda memilih produk paket A. Cout. Masukkan jumlah produk yang Anda beli. Berarti di sini sein jumlah tadi kita sudah sediakan itu adalah J produk. Nah, setelah itu kita langsung masukkan harganya berapa tadi di produk A. Maka sini T underscore harga sama dengan nih ya, harga produk A itu atau harga paket produk A itu adalah 100.000. Maka di sini buat 100.000. Nah, lalu yang berikutnya kita tinggal masukkan yang bagian yang berikutnya. Di sini kita bisa tambahkan dulu sedikit biar sedikit lebih rapi. Oke. Nah, yang berikutnya setelah itu kita akan lanjut. Jadi total harga sudah kita masukkan, maka di sini bukan total harga tapi harga produk. Variabelnya maaf. H underscore produk. Ya, 100.000. Maka harganya bagaimana? Total harga sama dengan, nah,
Untuk mencari total udah jelas ya, jumlah dikali harga. Jadi kalau kita beli harga produk 100.000, jumlahnya kita beli 2, berarti harga totalnya adalah 200.000. Berarti di sini H produk dikali J produk. Oke. Kita sudah selesai untuk membuat bagian yang pertama ya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan mulai. Lalu yang berikutnya jika dipilih produk atau paket produk yang kedua, yang B, maka bagaimana? Nah, di sini kita bisa buat else if. Nah, bagaimana perintahnya? Jika dipilih produk yang kedua, berarti pil sama dengan 2. Nah, untuk bagiannya sebenarnya isi dari program menu ini waktu dipilih yang pertama dengan kedua hampir mirip. Jadi di sini kita bisa copy paste isi menu di dalam program pertama, dalam menu yang pertama ya. Ini kita copy. Setelah kita copy, kita boleh pastekan di dalam program menu yang kedua. Nah, setelah kita pastekan, kita hanya tinggal mengganti beberapa saja ya. Yang pertama, cout, Anda memilih paket produk B, karena yang ditekan angka 2. Lalu, masukkan jumlah produk yang Anda beli, masih sama. Harga produk, kita akan cek di bagian header-nya. Harga produknya adalah 50.000. Berarti di sini kita ganti H produk yang 100.000 menjadi 50.000. Total harga tetap sama ya. Oke, selesai dia untuk pilihan yang kedua. Maka else if jika ditekan angka 3. Berarti jika ditekan angka 3, di sini perintahnya menjadi if pil sama dengan 3. Jika ditekan angka 3. Nah, untuk yang berikutnya kembali. Untuk yang berikutnya kembali, isi di dalam paket programnya, paket produknya juga sama ya. Jika ditekan C. Oke. Jika ditekan 3, maka memilih produk paket C dengan jumlah produk yang Anda beli. Oke. Lalu kita lihat harganya. Di headernya ada 125.000. Berarti kita tambahkan di sini menjadi 125.000. Oke. Nah, yang berikutnya kembali else if jika ditekan angka 4. Loh, kenapa kita tidak buat langsung else saja, Pak? Kan sekarang kan ada 4 menu. Jika ditekan 1, selain itu jika tekan 2, selain itu jika ditekan 3. Berarti selain itu berarti memilih 4. Jangan. Di sini tetap kita menggunakan else if. Kita mengantisipasi siapa tahu ditekan atau tertekan secara tidak sengaja angka 1 sampai 4 selain itu. Ya. Maka nanti paling bawah kita buat ya. Maka di sini pil sama dengan 4. Anda memilih program paket D dengan harga sebesar 200.000. Oke. Oke. Ini dia harusnya, maaf. Oke. Nah, yang terakhir kita tinggal tambahkan di sini else. Selain itu, siapa tahu mengantisipasi ada program yang salah ya, salah memilih dan lain sebagainya. Maka kita bisa tambahkan di sini cout. Maaf, Anda salah pilih kode produk. Jadi total harganya
sama dengan 0. Oke, maka di sini untuk menu kita sudah berhasil buat. Yang berikutnya kita akan tambahkan diskonnya. Nah, jadi nanti kita maunya waktu dipilih produk, misalkan saya pilih produk yang kedua, berarti produk B, lalu masukkan jumlah produk yang Anda beli, misalkan saya beli nanti ada 2, berarti totalnya berapa, dengan aturan-aturan tertentu kita akan dapat diskon atau tidak, kita akan tambahkan yang itu. Nah, bagaimana untuk perintah dan lain sebagainya, kita akan mulai. Nah, yang berikutnya, di bawahnya kita akan buat menghitung diskon. Nah, dalam hal ini lagi-lagi kita menggunakan fungsi if. Nah, bagaimana perintahnya? Kita beranggapan seperti ini. Misalkan jika nanti pembelian produknya itu di atas 300.000 ke atas, nah dia akan mendapatkan diskon 10%. Namun jika nanti pembeliannya di antara 100 sampai 200.000, maka dia nanti diskonnya 5%. Selain itu, dia diskonnya 0. Maka kita boleh buat if jika. Nah, biasakan untuk mengetik strukturnya seperti ini ya, biar nanti kita jangan sampai lupa menutup. Nah, yang pertama jika total harga. Nah, kita akan menceknya total harga ya. Jika total harganya lebih besar sama dengan 300.000. Apa yang terjadi? Jika total harganya lebih besar sama dengan 300.000, yang terjadi adalah diskon sama dengan 10%. Kita bisa buat 10 bagi 100 atau 0,1. Sama ya, dikali total harga. Oke. Selain itu, jika total harganya di atas sama dengan 100.000. Apa yang terjadi setelah ini? Yang terjadi diskonnya 5%, berarti 5/100 boleh atau 0,05. Dikali apa? Dikali variabel total harga. Selain itu, berarti else. Diskonnya adalah 0. Dia tidak mendapat diskon. Nah, di sini kita sudah berhasil atau kita sudah selesai untuk membuat diskon. Maka bagian yang berikutnya kita akan masuk ke bagian total bayar. Di variabelnya kita buat adalah T bayar ya. Oke, menghitung total pembayaran. Nah, apa rumus dari total pembayaran? Jelas kalau yang namanya rumus dari total pembayaran adalah harga barang, total harga barang dikurang diskon, bukan menambah. Karena diskon itu berfungsi untuk mengurangi biayanya, bukan menambah. Maka total harga kurang diskon. Lalu yang berikutnya adalah pembayaran. Menghitung uang pembayaran dan uang kembaliannya. Maka di sini kita bisa buat cout. Masukkan uang pembayarannya. Sein, kita akan cek variabelnya apa? Pembayaran. Nah, yang berikutnya
uang kembali U underscore kembali sama dengan uang bayar dikurang total bayar. Oke, selesai. Kita masuk ke outputnya. Kita akan mulai. Untuk outputnya, kita boleh ambil di bagian header-nya lagi ya, kembali. Oke, kita akan tampilkan hasilnya ya, cout. Paket produk. Yang dipilih adalah paket bill. Lalu cout kembali. Setelah itu jumlah pembelian produk. Nanti kita akan seragamkan ya fungsi sama dengannya. J produk. Yang berikutnya kembali adalah harga produk sama dengan T harga lalu yang berikutnya total harga produk total harga berarti harga produk itu T harga Oke, total pembayaran, total harga adalah total T bayar ya, T bayar. Lalu cout diskon harga produk D lalu kita lanjut kembali bagian yang berikutnya diskon D ya, ini kita ganti aja karena terlanjur kita pakai ini. Oke. Yang berikutnya adalah total pembayaran. Tadi ada H produk ya, H produk. Maaf, di sini H produk. H produk. Di sini adalah total harga diskon lalu cout kembali total pembayaran T bayar lalu uang pembayarannya lalu yang terakhir adalah uang kembalian
cout. Terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat cout. Selamat berbelanja. Oke, ini dia untuk outputnya. Kita akan coba sebelum kita akan cek, siapa tahu ada beberapa yang error ya. Nah, di sini ada katanya error. Di harga katanya tidak terdeklarasi. Di sini. Oke. Oke, diskon. Karena kita sudah ganti ya variabelnya tadi jadi D. Harga produk. Kita akan cek harga produk itu adalah H produk. H produk. Oke. Nah, ini dia yang tampil. Jadi sini kita bisa pilih Swalayan Sinar Permata, memilih paket produknya. Apakah produk 1, 2, 3, atau 4, A, B, C, atau D. Misalkan kita pilih 3. Berarti kita memilih produk C. Kita akan membeli beras, minyak, gula, telur dengan harga 125.000. Maka waktu kita enter, Anda memilih paket produk C. Masukkan jumlah produk yang Anda beli. Kita misalkan membeli 2. Berarti kalau kita membeli 2, berapa kira-kira total dan lain sebagainya? Kita enter, masukkan uang pembayarannya. Misalkan kita bayar pakai uang sebesar 300.000. Enter. Nah, di sini akan masuk bahwa paket produk yang kita pilih 3, jumlah yang kita beli 2, harganya 125, berarti totalnya adalah 250, diskonnya 12.500, maaf, total pembayarannya adalah 237.500, uang pembayarannya sekian dan uang kembaliannya sekian. Nah, ini dia kira-kira hasilnya. Jadi pada saat bagaimana misalkan secara tidak sengaja kita membeli atau memilih paket di luar 1 sampai 4. Misalkan secara tidak sengaja kita mengetik 5. Enter, berarti untuk produknya habis. Di situ juga nilainya habis ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk programnya. Nah, dalam hal ini untuk teman-teman semua boleh menambahkan di sini untuk uang kembali. Ini kan secara logika uang kembali berarti harusnya adalah pembayaran kurang total bayar, di mana uang pembayarannya harusnya lebih besar, benar ya? Bagaimana jika uangnya kecil? Misalkan total bayarnya 200.000. Uang yang kita kasih 100.000. Berarti harusnya keluar lagi perintah. Berarti nanti bisa teman-teman bisa memanfaatkan penggunaan fungsi if di dalamnya ya. Oke, demikian video pembelajaran kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.